Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys dan bos-bosku semua. Di video ini aku ingin membahas soal komentar yang lalu yang udah cukup lama lah ya, mengenai muatan sawit. Karena di beberapa kontenku itu muatan sedikit ya. Ada yang bilang dan komentar kalau itu muatan bocil. Ya cukup lumayan banyak lah ya kalau menurutku. Jadi mungkin yang dibahas ataupun yang di komentar orang itu mungkin tentang video yang satu ini mungkin ya. Karena ini aku dapat kiriman video dari salah satu teman di media sosial. Mungkin bang, yang macam ini yang mereka maksud. Yang mana yang itu yang saya maksud dan yang dia kirim, ini dia videonya. Ini ya Bray, kalau yang mau les itu ya bisa aja gitu, datang terus ini. Inilah yang ku bilang guruku itu, ini dia Bray selama ini ya kan. Nah itu yang pakai sendal-sendal itu lah Bray. Memang payah kalau ada guru ya pakai sendal, gak pakai sepatu lagi. Oke, jalan terus Bray. Bunyi semua. Nah itu tadi hanya seberapa cuplikan aja ya, nanti kita sambung. Jadi kalau yang dibahas tentang itu mungkin ya guys, entah di sana mobil langsir itu minim ataupun gimana juga kurang tahu ya. Bisa jadi ongkos langsirnya lebih mahal. Cuma kalau menurutku pribadi itu untuk biaya modif dan untuk biaya perbaikannya nggak sedikit itu. Karena bisa dibilang muatan segitu itu paling dikit 300-an kilo udah paling sedikit itu kalau susunan muatan seperti itu. Bahkan bisa mencapai 500 kg. Itu kalau di muatan mobil Grand Max ya, pas peres bak. Kalau di Grand Max ataupun di mobil Mitsubishi TS, nah itu tentunya sudah peres bak ya. Jadi salut juga sih ngeliat orang itu kan, kok bisa ngelangsir segitu banyak. Iya, sementara kalau aku pribadi cuman bisa melangsir hanya paling banyak ya sekitar 150, 140, itu pun tergantung kondisi jalan ya. Kondisi jalan guys kan juga mendukung dan berpengaruh. Ya itu tadi, pokoknya salut lah, salut ngelihat cuplikan video barusan. Jadi video barusan juga nggak aku tanya sama yang kirim itu di daerah mana. Kalau lihat posisinya seperti daerah Kuansing sepertinya, cuman yang namanya perkebunan ini kalau udah di areal dalam kan hampir-hampir sama. Jadi kenapa di khususnya daerah sini ataupun khususnya aku pribadi muatan langsiran kok cuman segitu. Gini guys, di daerah 13 Kota Kampar ini ya, khususnya aku bertempat tinggal di Desa Batu Besurat, Kecamatan 13 Kota Kampar, Jalan Candi Muara Takus, dekat lagi sama perbatasan Sumatera Barat. Di sini kalau melangsir, maaf ya guys sambil merokok, udah candu sambil istirahat. Oh ya, aku sambung. Khususnya di daerah 13 Kota Kampar ini, di area Batu Besurat dan sekitarnya ya, jarang-jarang ada yang melangsir sampai segitu banyak. Paling jago 250-an, paling jago. Ada juga yang 300 dan ada juga yang 400 kilo. Itu sekitar beberapa tahun yang lalu, kalau aku nggak salah ingat itu di daerah Silam, arah jalan ke Rohul. Itu ada sempat kejadian dia bawa muatan ya, kabarnya simpang siur ya, karena aku nggak nyaksiin langsung kejadiannya. Ada yang bilang bawaan 300 kilo, ada yang bilang 400 kilo, bahkan hampir 500 kilo. Dia melewati jembatan.
naasnya jembatan itu patah. Nah, dia tertimpa, dan di saat itu nggak ada satupun orang di situ. Akhirnya malam lah baru ditemukan, karena si istri cemas kok suami nggak pulang-pulang. Akhirnya dicek ke lapangan, ternyata ya sudah innalillahi ya, mungkin sudah ajalnya. Ya kita doakan semoga dia mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi semenjak kejadian itu khususnya di daerah sini kebanyakan ya, sekitar Silam sini ya. Kalau di 13 Kampar itu kan masih dekat sama Silam, masih dekat. Paling sekitar jarak 20 kilo paling jauh ya kalau dari Batu Besurat. Banyak yang ngeri rasanya, takut. Jadi kami lebih mengutamakan keselamatan ketimbang muatan. Karena kalau muatan ataupun uang itu ya sedikit banyaknya yang kita dapat bisa kita cari ya, mau susah mau gampang, mau sulit mau senang. Tapi kalau keselamatan ini sulit lah, sulit, apalagi dengan budget upah kerja kami yang ya bisa dibilang sedang lah. Dibilang murah enggak, mahal juga enggak usah disebutkan lah ya, karena takutnya nanti ada kata entah itu pamer atau merendahkan yang lain, ataupun cemoohan, ah murah banget, wih udah mahal abang segitu, masa nggak berani ngelansir segitu, umpama. Jadi kalau masalah di sini upah kerja pemanen pelangsir itu berapa ya nggak usah aku sebutkan. Tentunya sebagian yang menonton ini sudah tahu, khususnya di daerah 13 Kutu Kampar upah langsir dan pemanen itu berapa. Nah, jadi karena itu, ini kan video yang membahas soal komentar yang diberikan dari netizen Kampar. Tepatnya itu Kamparnya di mana? Ya saya juga kurang tanya dan kurang tahu ya. Yang mana komennya itu tentang video yang sudah cukup lama ya. Nah, ini videonya. Muatan kok 100 kilo, minimal 200 kilo lah, senggol dong. Yuh, gak enak kali awak balas komen abang ini lah. Iya, saking gak enaknya wajah akunnya aku sembunyikan lah, cuman kata-katanya aja yang ku nampakkan. Muatan 200 kilo, tanjakan macam ini, aku sepil ya. Nah, tanjakan macam ini mau dimuat 200 kilo, gila apa? Nah, udah tahu kan guys. Jadi itu videonya. Tapi ya nggak apa-apa juga lah ya. Yang namanya juga media sosial ini kalau nggak ada yang komen kan nggak asik, nggak rame. Ya nggak apa-apa lah. Jadi di sini areal cukup lumayan guys. Cukup terjal. Yang rata datar itu jarang ya. Kalau di 13 Kutu Kampar ini areal bukitan, karena tentunya kalau daerah 13 Kutu Kampar, apalagi di dekat kawasan bendungan PLTA, tentunya sudah pada tahu ya, sebagian yang menonton arealnya itu seperti apa ya kalau kondisi tanah. Jadi kalau langsiran sampai 200 kilo itu kurasa mustahil, kecuali di jalan datar. Kalau yang rada tanjakan landai aja mungkin susah, risiko terlalu tinggi. Jadi kami ataupun khususnya pribadiku mengutamakan keselamatan. Biar rada lambat, yang penting selamat. Karena di sini khususnya nggak adu kuat, adu skill sama teori. Inilah khususnya di sini. Jadi kalau adu kuat di sini kemungkinan nggak ada lah. Karena kalau ada yang adu kuat itu cuma bisa merusak antara pekerja. Nah itu aja. Jadi mungkin penjelasannya sampai di sini aja dulu ya guys.